Dia butuh aku. Jangan egois, kirim aja perawat aku yang bayar. Jangan bikin drama, aku lelah. Apa ini? Pengunduran diri dari klub buku? Bima Adijaya adalah definisi kesuksesan. Di usia 42, ia memimpin Adijaya Corp, sebuah imperium bisnis yang ia bangun dengan keringat. Rapat dewan baru saja selesai, mengesahkan akuisisi triliunan rupiah. Ia adalah sang raja, dan dunia bisnis adalah kerajaannya. Setiap gerakannya terukur, katanya adalah perintah. Asistennya berlari membacakan jadwal, namun pikiran Bima sudah beralih ke target berikutnya. Baginya, hidup adalah transaksi. Efisiensi adalah agamanya. Perjalanan pulang dengan Bentley Molsane adalah satu-satunya waktu ia beristirahat, yang berarti beralih ke panggilan konferensi di mobil. Ia tidak pernah benar-benar pulang, hanya berpindah lokasi operasional. Rumah adalah asetnya, sebuah penthouse mewah yang perlu dikelola. Disinilah peran Rania, istrinya, masuk. Rania adalah manajer benteng tersebut. Setibanya di lobi, ia disambut petugas. Bima lupa namanya, dan naik lift dalam keheningan. Ia membayangkan apa yang menantinya. Rumah rapi, aroma makan malam, dan anak-anak yang siap tidur. Ia membuka pintu penthouse, sesuai dugaan. Hening, bersih, wangi bergamot. Di meja makan, Rania sedang menata piring. Bima melonggarkan dasinya, melempar tas kerjanya ke sofa, sesuatu yang Rania benci, dan berjalan melewatinya. Makan malam siap dalam 5 menit, kata Rania pelan. Aku ada satu panggilan lagi, makanlah duluan, jawab Bima tanpa menoleh. Ia masuk ke ruang kerjanya. Baginya ini rutinitas normal. Rania adalah roda penggerak yang paling bisa diandalkan. Seperti mesin, ia tidak pernah mempertanyakan apakah roda itu bahagia. Selama berputar, sang raja puas. Rania Adiwijaya, ne Sastraningrat. Sebelum menikah, ia adalah analis keuangan yang cemerlang. Diramalkan akan menjadi partner sebelum usia 30. Namun ia bertemu Bima. Cinta, atau apa yang ia yakini sebagai cinta, mengubah segalanya. Bima tidak melarangnya bekerja, ia hanya membuatnya tidak mungkin untuk bekerja. Sayang, aku butuh kamu di acara ini, pikirkan anak-anak. Jadi Rania berhenti. Ia menukar jas kerjanya dengan celemek, laporan keuangan dengan menu catering. Selama 15 tahun, Rania adalah CEO yang tidak terlihat dari kehidupan Bima. Pukul 5 pagi, ia bangun memastikan sarapan Bima dan anak-anak siap. Ia memeriksa seragam, memastikan dasi Bima tergantung rapi. Ia yang mengatur jadwal les anak-anak, dokter gigi, hingga vaksinasi anjing mereka. Ia yang ingat ulang tahun ibu mertuanya, mengirimkan bunga atas nama Bima dan Rania. Ia yang mengelola 5 ART, memastikan penthouse selalu dalam kondisi museum. Pekerjaannya tidak mengenal jam kerja. Pukul 11 malam, Rania yang harus menyediakan telinga dan whisky saat Bima gagal menutup kesepakatan. Pukul 2 pagi, Rania yang harus bangun mengambilkan tablet saat Bima mendapat ide. Ia adalah peredam kejut, sekretaris, dan psikolog. Bayarannya adalah status, Nyonya Adijaya. Ia memiliki kartu kredit unlimited yang tagihannya diaudit Bima, dan mobil mewah yang supirnya melapor ke Bima. Malam itu Rania menatap makan malam yang mulai dingin. Salmon panggang, makanan favorit Bima. Ia menyiapkan ini di sela jadwal les anak-anak. Ia duduk sendirian di meja makan besar. Malam itu adalah peringatan hari jadi pernikahan mereka yang ke-15. Di ruang kerja, Bima tertawa keras di panggilan video. Ia lupa. Lagi. Rania memejamkan mata, dan sesuatu dalam dirinya akhirnya patah. Pemicunya bukanlah ulang tahun pernikahan. Itu hanya gejala. Pemicu sebenarnya terjadi 3 hari sebelumnya. Ayahnya, Pak Sastra, sakit keras di Yogyakarta.
Aku harus ke Jogja. Ayah masuk rumah sakit, kata Rania seminggu lalu. Sakit apa? Tanya Bima sambil mengecek Rolex-nya. Serangan jantung ringan, aku khawatir. Minggu ini, kamu tahu aku ada gala dinner Adijaya Foundation hari Kamis? Kamu harus ada di sana, Rania. Itu wajib. Bima, ini ayahku. Suruh adikmu yang urus, atau kirim perawat terbaik. Berapa biayanya? Aku transfer sekarang. Baginya, semua masalah selesai dengan uang. Dia tidak butuh perawat, Bima. Dia butuh aku. Dan aku butuh kamu di gala dinner itu. Penampilan kita penting untuk citra perusahaan. Jangan egois. Pesankan saja tiket first class untuk akhir pekan. Rania terdiam. Egois? Kata itu menggema. Dia yang telah mengorbankan segalanya disebut egois. Akhirnya Rania mengalah, seperti biasa. Ia menelpon adiknya, menahan tangis. Ia hadir di gala dinner, tersenyum cemerlang di samping Bima. Pada hari Sabtu pagi saat ia hendak berangkat ke bandara, telepon berdering. Adiknya mengabarkan ayahnya telah tiada 1 jam yang lalu. Rania hancur. Bima hanya menepuk bahunya. Aku turut berduka. Aku akan atur pemakaman terbaik. Dia tidak meminta maaf. Dia hanya menawarkan solusi logistik. Malam peringatan hari jadi pernikahan itu, Rania sudah kembali ke Jakarta, dituntut Bima karena anak-anak butuh ibunya. Disinilah dia menatap Salmon yang mendingin. Kehancuran hatinya telah mengeras menjadi keputusan. Bima akhirnya keluar dari ruang kerjanya pukul 11:30 malam. Ia lelah, tapi puas. Ia berjalan ke ruang makan, terkejut melihat Rania masih duduk di sana. Makanan di depannya utuh. Kamu belum tidur? Kata Bima. Nadanya sedikit kesal. Rania tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya. Tatapan yang biasanya hangat, kini kosong, dan datar. Ada apa lagi, Rania? Kalau soal ayahmu, potong Rania, suaranya serak namun tegas. Selamat hari jadi pernikahan Bima. Bima membeku. Sial, dia lupa total. Astaga Rania, maaf, pekerjaan. Besok kita beli sesuatu. Tas yang kamu mau itu? Atau liburan ke Paris? Rania tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku tidak mau tas. Aku tidak mau liburan. Lalu, kamu mau apa? Jangan bikin drama, aku lelah. Rania berjalan ke lemari, mengeluarkan selembar amplop putih bersih. Ia meletakkan amplop itu di atas piring Salmon Bima. Apa ini? Tanya Bima, curiga. Surat pengunduran diri saya. Jawab Rania. Bima tertawa kering. Pengunduran diri. Dari apa? Klub buku ibu-ibu itu. Dari pekerjaan saya. Sebagai istri, sebagai manajer rumah tangga Adijaya, sebagai asisten pribadi Anda yang tidak dibayar, sebagai peredam kejut emosional Anda. Bima tertawa. Tawa berhenti. Jangan konyol Rania, ini tidak lucu. Saya tidak konyol. Rania melipat tangannya. Mulai besok pagi, tepat pukul 00.00 WIB, saya resmi mogok kerja. Ia berbalik menuju kamar tidur tamu. Kamu tidak bisa. Bima mulai panik. Tapi Rania berbalik di ambang pintu. Oh, saya bisa. Dan Bima, jangan coba-coba memecat saya. Karena dalam kasus ini, pekerja yang mogok kerja ini yang akan memecat majikannya. Selamat malam. Pintu kamar tidur tamu tertutup pelan. Bima berdiri terpaku, lalu tertawa. Tawa yang dipaksakan. Mogok kerja. Dia ulang sinis. Ini pasti karena dia masih berduka. Hormonnya tidak stabil. Dia mengambil amplop itu. Isinya bukan surat emosional, tapi kertas ketikan rapi. Kepada Bima Adijaya, CEO, suami. Dari Rania Adijaya, COO, rumah tangga, istri.
perihal pemberitahuan mogok kerja dan penghentian layanan. Surat itu memberitahukan penghentian seluruh layanan domestik, emosional, dan manajerial mulai pukul 00.00 WIB. Layanan yang dihentikan mencakup penyiapan makanan, manajemen pakaian, logistik anak-anak, manajemen rumah tangga, layanan sosial, dan dukungan emosional. Tuntutan akan diajukan pada waktu yang tepat. Selama masa mogok kerja ini, saya akan tetap tinggal di kediaman ini, di kamar tidur, untuk mengawasi aset bersama. Bima meremas kertas itu. Konyol. Tuntutan. Aset bersama. Dia pikir dia siapa? Bima adalah negosiator ulung. Rania hanya cari perhatian. Besok pagi, dia akan membelikannya berlian, dan semua akan normal. Dia menghabiskan padi memadamkan api logistik. Dia kelaparan. Pulang sore itu, Bima punya rencana. Dia akan menyewa tenaga profesional. Dia menelepon agen penyedia neni dan chef pribadi. Rumah itu gelap. Anak-anak duduk di sofa, dikelilingi bungkus makanan cepat saji. "Di mana ibumu?" "Di kamar tamu, yoga," jawab BJ acuh tak acuh. Telepon Bima berdering. Dari agen tadi. "Maaf Pak Bima, kami tidak bisa memproses permintaan Bapak." "Apa maksudmu? Saya bayar 2 kali lipat." "Bukan soal uang, Pak. Kami baru dihubungi oleh firma hukum Nyonya Rania. Rekening rumah tangga yang biasa Bapak gunakan telah dibekukan." Bima terdiam. "Dibekukan? Dan ada pemberitahuan hukum yang melarang Bapak mempekerjakan staf domestik baru tanpa persetujuan Nyonya Rania, dengan alasan mencegah penghilangan aset bersama selama proses perselisihan." Bima merasakan darahnya surut. Perselisihan? Firma hukum? Rania keluar dari kamar tamu, segar. Kamu memblokir rekening," desis Bima. Rania mengambil air mineral. "Rekening itu atas namaku, Bima. Aku yang mengelolanya. Dan aku tidak akan mengizinkanmu menggunakan dana bersama untuk menyewa pekerja pengganti untuk melanggar aksi mogok kerjaku. Itu namanya scab, dalam istilah serikat pekerja." Dia tersenyum, tenang, dingin, penuh kendali. Ini bukan lagi drama, ini kudeta. Hari kedua adalah neraka. Mogok kerja Rania berarti pengabaian total terhadap infrastruktur hidupnya. Tumpukan piring kotor menggunung. Bima mencoba menyalakan mesin pencuci piring, tapi salah memasukkan sabun. Busa meluap ke lantai. Asisten rumah tangga, ART, tidak muncul. Bima menelepon kepala ART. "Maaf Pak, sesuai instruksi Bu Rania, kami semua mengambil cuti bersama. Gaji kami sudah dibayar penuh oleh Ibu bulan ini." Rania telah membayar mereka untuk tidak bekerja. Bima mencoba memesan layanan kebersihan online. 3 aplikasi menolak lokasinya. Rania pasti sudah memasukkan alamat mereka ke daftar hitam. Anak-anak adalah korban. Tiara menjadi monster kecil. "Aku nggak mau pakai baju ini gatal. Bunda biasa pilihkan yang lembut." BJ mengurung diri di kamar, bermain game, sampah makanan menumpuk di depan pintunya. Bima mencoba mencuci seragam Tiara. Dia memasukkan baju putih dengan kaos kaki merahnya. Hasilnya, seragam Tiara menjadi merah muda. Tangisan Tiara membangunkan seluruh lantai. "Oke, kita makan di luar." "Aku ada janji kelompok, Ayah. Bunda sudah atur, Ayah harus antar," kata BJ. "Janji apa? Di mana?" "Nggak tahu, tanya Bunda." Bima mengetuk kamar tamu. Rania membuka pintu sedikit. "Jadwalnya ada di kalender keluarga digital. Kamu punya aksesnya." Bima membuka aplikasi kalender yang tidak pernah ia sentuh. Kerja kelompok di rumah Kevin 15.00. Dia bahkan tidak tahu siapa Kevin. Dia menghabiskan hari itu menjadi supir, menjemput Tiara. Dia lupa les baletnya, membuat Tiara menunggu 45 menit, sambil membalas email kantor. Malam harinya, penthouse itu seperti kapal pecah. Sampah berserakan, bau makanan sisa. Bima memijat pelipisnya. Di seberang ruangan,
Rania sedang tertawa lepas di panggilan video. Bima merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Kekacauan di rumah merembet ke kantor. Bima Adijaya, sang perfeksionis, kini tampak berantakan. Pada hari ketiga, dia datang ke rapat dengan kemeja yang salah satu kancingnya lepas. Dia lupa nama klien penting. Biasanya, Rania akan memberinya contekan singkat setiap pagi. Tanpa briefing itu, Bima canggung. Teleponnya berdering di tengah presentasi. Telepon dari sekolah Tiara. "Pak Bima, Tiara sakit perut. Dia makan makanan cepat saji 3 kali sehari. Bisakah ibunya menjemput?" Bima harus meninggalkan rapat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Di kantor, Dini, asistennya, hampir menangis. "Pak, tagihan kartu kredit Bapak ditolak." "Apa? Itu kartu unlimited." Kata pihak bank, ada pembekuan sementara atas permintaan. "Nyonya Rania, dia pemegang kartu tambahan utama." Bima meninju meja. Rania memotong jalur keuangan. Semua pengeluaran pribadi, restoran, golf, bensin, menggunakan kartu itu. Dia mencoba mentransfer uang dari rekening perusahaan. Transaksi ditandai untuk ditinjau. Rania, sang analis keuangan, tahu cara kerja sistem. Reputasi Bima wage. Orang-orang berbisik. Sang CDO tampak lelah dan terdistrak. Seorang direktur senior, Pak Wisesa, memberanikan diri. "Bima, semua baik?" "Saya baik-baik saja, urus pekerjaanmu," sembur Bima. Retakan di baju zirah Bima mulai terlihat. Dia kehilangan kendali atas citra profesionalnya. Malam itu dia pulang dan menemukan Rania mengemasi koper kecil. "Kamu mau kemana?" tanya Bima tercekak. "Aku ada urusan di luar kota, seminar," jawab Rania santai. "Seminar apa? Bagaimana dengan anak-anak?" "Mereka anakmu juga, Bima. Kamu yang urus. Aku sudah memesan layanan antar makanan sehat untuk 3 hari. Tagihannya sudah aku bayar." Rania menarik koper itu. "Jangan coba-coba mengikuti aku. Firma hukumku akan menganggapnya sebagai intimidasi." Bima terdiam. Saat Rania melangkah keluar, meninggalkannya sendirian di tengah kekacauan, bersama 2 anak yang menatapnya seolah dia orang asing. Selama 3 hari Bima ditinggal sendirian, dia mengalami kiamat domestik. Dia belajar mesin cuci punya filter. Dia belajar BJ alergi macang. Dia belajar Tiara butuh lampu kelinci malam. Dia harus mengambil cuti karena urusan keluarga. Ini tidak pernah terjadi. Dia menyewa detektif swasta. Hasilnya mengejutkan. Rania tidak menghadiri seminar. Dia di Singapura. Foto menunjukkan Rania rapat di gedung perkantoran mewah. Dia mengenakan power suit berwarna krem, rambutnya dipotong bob tajam. Dia tampak kuat dan profesional. Dia sedang bertemu dengan venture capitalist. Detektif itu melaporkan Rania telah mendaftarkan perusahaan baru, yaitu Sastraningrat Consulting. Bima tercengang. Rania merencanakan ini selama berbulan-bulan. Ketekunannya mengelola rumah tangga hanyalah pemanasan. Dia menggunakan koneksi sosialnya untuk membangun jaringan. Bima merasa dikhianati, sedikit kagum, dan yang utama, dia takut. Rania yang dia kenal adalah wanita lembut. Rania yang ini adalah strategis yang cerdas. Ketika Rania pulang pada Minggu malam, Bima menunggunya. "Bagaimana seminarmu?" tanya Bima sinis. "Atau pertemuan dengan investor?" Rania tidak terkejut. "Berjalan baik, terima kasih. Aku dapat pendanaan awal." Kamu merencanakan ini semua?" "Merencanakan apa, Bima?" "Memiliki hidup. Memiliki rencana cadangan kalau suamiku menganggap aku tidak lebih dari perabot." "Iya, tentu saja." "Kamu tidak bisa membangun perusahaan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis sekarang." Rania tersenyum. "Mungkin aku tidak tahu cara menutup kesepakatan triliunan. Tapi aku tahu cara mengelola anggaran rumah tangga 500 juta sebulan tanpa defisit. Aku tahu cara bernegosiasi dengan preman sekolah. Percayalah Bima, memimpin perusahaanmu jauh lebih mudah daripada mengatur hidupmu." Kata-kata itu menampar Bima. Dia menyadari Rania tidak melawannya untuk uang jajan. Dia melawannya untuk pengakuan, dan dia menang. Bima adalah negosiator. Dia mengubah taktik. Sekarang saatnya tawar-menawar. Pagi berikutnya,
Dia mencegat Rania di kamar. Oke Rania, aku mengerti. Kamu menang, kata Bima semanis mungkin. Rumah ini berantakan tanpamu. Aku berantakan tanpamu. Rania mengangkat alis. Jadi, apa yang kamu mau? Bima mengeluarkan kotak beludu. Aku membelikanmu ini. Kalung berlian. Rania tidak melirik kotak itu. Tidak suka. Oke, liburan. Paris? Maldives? Kamu yang pilih. 2 minggu. Rania menyilangkan tangannya. Kamu tidak mengerti, Bima. Apa yang tidak aku mengerti? Kamu mau uang. Oke, aku akan naikkan gaji bulananmu. 3 kali lipat. Sebutkan angkamu. Ini bukan soal uang jajan, Bima. Ini tentang nilai. Kamu pikir semua yang aku lakukan bisa dibeli? Mungkin orang lain seperti itu. Tapi hargaku adalah rasa hormat. Hargaku adalah kemitraan. Dan kamu bangkrut dalam mata uang itu. Bima frustrasi. Dia mencoba taktik lain, rasa bersalah. Bagaimana dengan anak-anak? Kamu lihat mereka? Tiara sakit. Kamu menghancurkan mereka karena keegoisanmu. Ini adalah kesalahan besar. Rania berbalik. Matanya menyala. Keegoisanku? Aku telah mendedikasikan selama 15 tahun hidupku untuk mereka. Di mana kamu saat Tiara pertama kali berjalan? Kamu di Shanghai. Di mana kamu saat BJ menang lomba piano? Kamu main golf. Jangan pernah, Bima, menggunakan anak-anak untuk melawanku. Aku melakukan ini justru karena mereka. Apa maksudmu? Aku tidak mau Tiara tumbuh memikir bahwa menjadi wanita berarti mengorbankan segalanya untuk pria yang tidak melihatnya. Dan aku tidak mau BJ tumbuh menjadi pria sepertimu. Bima terhuyung-huyung. Kata-kata itu lebih menyakitkan. Aku nggak suka film ini, gerutu Tiara. Aku mau sup ayam buatan Bunda, perutku masih sakit. Bunda sedang sibuk, Tiara. Bunda nggak sibuk, Tiara menangis. Bunda selalu ada. Tadi pagi Bunda yang peluk aku. Bunda yang buatkan teh jahe. Bima bingung. Bunda melakukan itu? Kapan? Tadi malam. Bunda bilang dia mau kerja jadi ayah. Tapi dia tidak pernah mau kerja jadi bunda. BJ akhirnya angkat bicara. Ayah, ini konyol. Ayah pikir kami nggak ngerti. Mengerti apa, BJ? Ayah pikir bunda itu pembantu. Ayah pikir ayah bisa seenaknya sama bunda karena ayah yang punya uang. Suara remaja itu terdengar dewasa. Itu tidak benar. Itu benar ya. Ayah nggak pernah tanya bunda capek atau enggak. Ayah cuma tahu perintah. Sekarang bunda pergi. Ayah panik. Bukan karena kangen bunda, tapi karena nggak ada yang bikinin kopi. Bima ingin marah, tapi dia tidak bisa. Itu adalah kebenaran. Tiara menambahkan lirih. Aku mau bunda. Tapi aku juga mau bunda senang. Bunda nggak pernah senyum kayak sekarang. Aku nggak apa-apa makan pizza, asal bunda tetap senyum kayak gitu. Itu adalah putusan akhir. Anak-anaknya telah memilih kebahagiaan ibu mereka. Bima merasa benar-benar kalah. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Pikirannya berisik. Dia berakhir di ruang kerja Rania, ruangan kecil yang dulu ia anggap ruang hobi. Ruangan itu rapi. Papan tulis berisi jadwal. Folder-folder berlabel. Pajak, sekolah anak, investasi. Disinilah Rania mengelola kerajaan rumah tangganya. Dia duduk di kursi Rania, membuka laci terbawah yang sedikit macet. Di dalamnya ada album foto berdebu. Analis Gathering 2008. Bima membukanya. Halaman pertama adalah foto Rania. Jauh lebih muda. Berdiri di podium memegang piala. Matanya menyala dengan ambisi dan kepercayaan diri, dikelilingi rekan-rekan yang kagum. Bima membalik halaman. Rania tertawa bersama timnya. Rania presentasi. Rania yang fokus di depan 6 monitor data. Ini adalah wanita yang tidak ia kenali. Ini Rania Sastraningrat. Analis brilian. Wanita yang membuatnya terpesona karena kecerdasannya sebelum Bima perlahan meredupkan cahayanya agar cahayanya sendiri bersinar lebih terang.
Dia ingat kata-katanya. Kenapa kamu harus capek kerja, Rania? Gajiku sebulan bisa menutupi gajimu setahun. Dia pikir itu kemurahan hati. Sekarang dia sadar, itu adalah kontrol. Dia membandingkan foto itu dengan Nyonya Adijaya yang ia kenal 15 tahun. Lelah, senyum dipaksakan. Lalu dia teringat Rania yang pulang dari Singapura dengan power suit dan tatapan mata yang sama tajamnya. Rania tidak berubah. Dia kembali menjadi dirinya sendiri. Bima menutup album itu. Untuk pertama kalinya, dia tidak marah atau panik. Dia merasa malu, rasa malu yang membuatnya sesak napas. Dia bukan hanya suami yang buruk, dia adalah pencuri. Dia telah mencuri impian seseorang. Sebuah krisis di kantor memaksa Bima kembali fokus. Investor besar dari Jerman akan datang, meminta makan malam informal di kediaman Bima. Biasanya ini keahlian Rania. Dia bisa menyulap makan malam fine dining yang dipersonalisasi, tahu siapa yang alergi gluten atau vegetarian. Sekarang Bima panik. Rania, Bima memohon, aku mohon, sekali ini saja. Demi perusahaan, ini aset bersama, ingat. Rania berpikir, benar, tapi aku tidak akan mengaturnya. Aku hanya akan hadir. Logistik, makanan, minuman, tanggung jawabmu. Anggap saja ini tes CEO. Bima menyewa catering termahal, memesan bunga dan anggur. Malam gala dinner tiba, para investor datang. Bima menyambut mereka dengan senyum kaku. Lalu Rania muncul. Bima mengharapkan Rania tampil seadanya. Tapi Rania keluar mengenakan gaun velvet merah marun yang memukau. Dia tersenyum pada para tamu, berbicara dalam bahasa Jerman yang fasih, sesuatu yang Bima tidak tahu. Para investor terpesona. Istri Anda luar biasa, Herr Adijaya, bisik Herr Muller, pemimpin delegasi. Bima merasa bangga. Lalu makanan dihidangkan. Catering itu gagal. Mereka menyajikan hidangan pembuka seafood. Bima lupa memberitahu mereka bahwa Herr Muller alergi kerang parah. Wajah Herr Muller memucat. Anda mencoba membunuh saya? Bima panik. Tidak, saya lupa. Rania segera mengambil alih. Maafkan suami saya, Herr Muller. Dia sedang banyak pikiran. Pelayan, tolong ambil piring ini. Untuk Anda, kami punya carpaccio daging sapi yang sudah disiapkan terpisah. Rania berjalan ke dapur. Ternyata, dia sudah menduga Bima akan gagal. Dia telah menyiapkan satu hidangan cadangan. Makan malam itu diselamatkan Rania. Dia memimpin percakapan, membahas pasar Eropa dengan wawasan yang membuat para investor terpesona. Bima hanya duduk, merasa seperti anak magang. Setelah tamu pulang, Bima mencoba berterima kasih. Rania, kamu hebat malam ini. Saya tahu, dan kamu gagal, Bima. Kamu tidak bisa mengatur makan malam sederhana. Sekarang permisi, saya harus menyelesaikan proposal bisnis saya. Penghinaan itu lengkap. Dia tidak membutuhkannya dan Bima sangat membutuhkannya. Bima mengira bencana makan malam itu adalah titik terendahnya. Dia salah. Seminggu setelah mogok kerja dimulai, surat resmi atas nama firma hukum perceraian paling ditakuti di Jakarta tiba. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Ini pasti surat tuntutan Rania. Perihal, gugatan cerai dan tuntutan harta Gonogini. Jantung Bima serasa berhenti. Cerai. Dia tidak pernah berpikir Rania akan benar-benar melakukannya. Dia pikir mogok kerja ini adalah taktik negosiasi. Dia membaca lebih lanjut. Pengacara Rania melampirkan dokumen 50 halaman. Audit forensik atas kehidupan mereka. Di dalamnya, Rania telah menghitung nilai ekonomis dari pekerjaannya selama 15 tahun. Jam kerja sebagai manajer rumah tangga, 40 jam per minggu. Jam kerja sebagai pengasuh anak, 50 jam per minggu. Jam kerja sebagai asisten pribadi CEO,
30 jam per minggu. Jam kerja sebagai koki, supir, terapis. Total jam kerja Rania jauh melampaui jam kerja CEO. Lalu, tuntutannya. Rania tidak meminta tunjangan istri, rumah atau mobil. Dia menuntut 30%. 30% saham Adijaya Corporate. Alasannya, klien kami berargumen bahwa kontribusi non-moneter yang diberikannya selama 15 tahun telah secara langsung memungkinkan pertumbuhan Adijaya Corp. Dengan mengambil alih 100% tanggung jawab domestik, Nyonya Rania telah membebaskan Tuan Adijaya untuk mendedikasikan 100% waktunya untuk membangun perusahaan. Klien kami berhak atas bagian dari perusahaan itu sendiri. Bima menjatuhkan surat itu. Ini gila. 30%. Itu akan menghancurkan kendalinya. Rania tidak hanya ingin bercerai. Dia ingin mengambil alih kerajaannya. Inilah saatnya. CEO Bima Adijaya. Panik. Ini panik eksistensial. Panik seorang raja yang menyadari permaisurinya yang pendiam telah mengepung kastilnya. 30% saham. Pikiran Bima berpacu. Dia bisa melawan ini. Tapi, dia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Proses pengadilan berarti audit publik. Rahasia dagang Adijaya Corp, strategi investasinya, kesepakatan abu-abu yang ia lakukan, semuanya akan terbuka. Rania, sang analis keuangan, tahu persis di mana harus mencari. Proses perceraian ini, bahkan jika Bima menang, akan menghancurkan reputasinya. Investor akan lari. Dewan direksi akan memecatnya. Rania tidak hanya mengancam kehidupan pribadinya, dia juga mengancam seluruh hidupnya. Bima berlari keluar, mengedor-gedor pintu kamar tamu. "Rania, buka pintunya! Kita harus bicara!" Pintu terbuka. Rania berdiri di sana. Tenang, siap pergi. "Kamu gila!" teriak Bima, mengancungkan sulat gugatan. 30%? Kamu mau menghancurkanku? Aku tidak mau menghancurkanmu, Bima. Aku hanya mau mengambil yang menjadi hakku. Kamu membangun Adijaya Corp. Aku membangun kamu. Kita mitra ingit. Hanya saja kamu lupa membayarku. Ini pemerasan. Bukan, ini perhitungan bisnis. Kamu seharusnya menghargai Kamu pikir aku bodoh? Selama ini kamu pikir aku hanya wanita cantik yang beruntung menikahimu? Bukan begitu. Lalu apa? Teriaknya. Kamu pikir aku siapa? Aku Rania Sastraningrat. Aku lulusan summa cum laude. Aku analis terbaik di angkatanku. Aku melepaskan itu semua untukmu. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku memilihmu. Dan kamu, Rania menusuk dada Bima. Kamu mengambil pilihan itu dan menginjak-injaknya. Kamu meremehkanku setiap hari. Kamu membuatku merasa tidak terlihat. Kamu lakukan. Setiap kali kamu bilang, kamu urus saja anak-anak. Kamu tidak mengerti bisnis. Setiap kali kamu melempar tas kotormu seolah aku ini pelayanmu. Aku membangun hidup ini untukmu, untuk kita. Bima membela diri. Kamu membangun hidup ini untuk dirimu. Aku, anak-anak, rumah ini, kami hanyalah dekorasi, aksesoris kesuksesanmu. Lift bergetar, Bima menekan tombol start. Dia kehabisan kata-kata. Saat pintu lift terbuka, Rania berbalik. Tuntutan 30% itu bukan untuk menghancurkanmu. Itu harga kebebasanku. Dan jika aku jadi kamu, aku akan mulai memikirkan tawaran balasan. Pengacaraku tidak suka menunggu. Rania melangkah keluar, meninggalkan Bima di dalam kotak logam yang terasa seperti peti matinya. Bima mengunci diri di ruang kerjanya selama 24 jam. Dia memanggil tim pengacaranya. Dia tidak punya dasar hukum, teriak Bima. Pengacara utamanya, Dharma, menggeleng. Secara teknis mungkin tidak, tapi secara praktis, Bima, dia punya. Apa maksudmu? Dia punya buku catatan Swiss itu.
Jika itu terungkap, kita tidak hanya bicara perceraian, kita bicara penggelapan pajak, mungkin penipuan investor. Kamu bisa dipenjara. Bima membanting tinjunya. Jadi aku harus memberinya 30%. Tidak. Suara Rania terdengar dari pintu. Dia masuk tanpa mengetuk. Nyonya Adijaya? Tidak apa-apa Pak Dharma. Anda boleh pergi. Ini bukan lagi urusan hukum. Ini negosiasi bisnis. Rania berbicara dengan otoritas. Para pengacara itu menurut dan pergi. Kini hanya tinggal mereka berdua. Rania meletakkan laptopnya di meja Bima. Itu adalah sebuah spreadsheet. Kamu pikir aku gila meminta 30%? Aku tidak gila. Aku konservatif. Dia memutar laptop itu menghadap Bima. Layar itu penuh angka. Ini, Rania menunjuk, valuasimu saat kita menikah. 15 miliar rupiah. 1 ruko, 20 karyawan. Ini, dia menunjuk kolom lain. Valuasimu hari ini, 15 triliun rupiah. Menara ini, 5.000 karyawan. Ini, dia pindah tab, adalah analisisku. Selama 15 tahun, aku menghemat pengeluaran pribadimu 40% dengan manajemen yang efisien. Aku menyelamatkanmu dari 3 tuntutan hukum. Aku yang bernegosiasi dengan pemilik tanah saat kamu membangun pabrik pertamamu. Bima menatap layar. Dia ingat samar-samar. Dan ini, dia membuka tab terakhir. Adalah proyeksi jika kamu tidak menikahiku. Kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu mengurus kekacauan pribadimu. Kamu akan membuat keputusan impulsif. Berdasarkan perhitunganku, Rania menatap lurus ke mata Bima. Nilai kontribusiku terhadap Adijaya Corp bukan 30%. Nilainya lebih mendekati 45%. Bima menelan ludah. Spreadsheet itu sempurna. Aku tahu aku siapa, Bima. Pertanyaannya, kamu siapa tanpa aku? Jadi, kata Bima pelan, tuntutan 30% itu adalah diskon, potong Rania. Diskon 15% untuk 15 tahun pernikahan kita. Aku masih sentimental. Bima Adijaya hancur. Bukan oleh pesaing. Dihancurkan oleh spreadsheet. Dia menatap Rania. Dia bukan lagi istrinya. Dia negosiator terberat yang pernah ia hadapi. Apa yang kamu mau, Rania? Sungguh, bisik Bima. Aku sudah bilang, aku mau kebebasanku dan bayaranku. Setelah itu, kamu pergi, membawa anak-anak. Anak-anak sudah cukup besar untuk memilih, dan percayalah, mereka tidak akan memilihmu dalam kondisimu yang sekarang. Rania berdiri. Pikirkan tawaranku, Bima. 30% saham, atau kita bertemu di pengadilan, dan aku akan mengambil 45% ditambah skandal yang akan membuat namamu tercoreng selamanya. Kamu punya 24 jam. Rania pergi. Bima sendiri di ruang kerjanya. Dia melihat keluar jendela, ke kota Jakarta. Dia raja dari semua ini, tapi dia merasa seperti pengemis. Dia sendirian. Dia berjalan ke dapur. Dia lapar, lelah, putus asa. Dia mencoba membuat mie instan. Tangannya gemetar. Dia tidak bisa merobek bumbu. Dia menjatuhkan panci berisi air. Dia terduduk di lantai dapur yang kotor, di tengah tumpahan biji kopi dan air mie instan. Bima Adijaya, sang CEO triliuner, menangis. Dia tidak menangis karena akan kehilangan uang atau perusahaannya. Dia menangis karena menyadari Rania benar. Dia bukan siapa-siapa tanpa Rania. Dia pria dewasa yang tidak bisa membuat mie instan. Dia ayah yang tidak dikenal anak-anaknya. Dia suami yang telah memperlakukan mitranya seperti budak. Dia telah sampai di titik nadir. Setelah menangis di lantai dapur, Bima bangkit. Dia membersihkan kekacauan itu dengan canggung. Dia berjalan ke kamar tamu. Dia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Rania tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya. Perang ini menguras tenaganya juga. Waktumu
Belum. Aku tidak mau bicara soal saham. Potong Bima, suaranya serak. Rania bingung. Bima di hadapannya bukan CEO arogan. Dia tampak kalah. Bima berdeham. Aku lapar. Dan aku tidak tahu cara. Aku gagal membuat mie instan. Rania menatapnya lama. Dia tidak mengharapkan ini. Pengakuan kelemahan total. Dia menghela nafas. Kamu serius? Bima mengangguk, merasa bodoh. Rania berjalan ke dapur. Dia melihat panci yang tergeletak. Dia mengambil panci baru, mengisinya dengan air, meletakkannya di kompor. Bima hanya berdiri menonton. Kamu harus menunggu airnya mendidih, kata Rania tanpa menatapnya. Aku tahu itu. Balas Bima pelan. Rania menyiapkan mie di mangkuk dan meletakkannya di meja. Bima saduk dan makan. Mie instan itu terasa seperti makanan terenak yang pernah ia cicipi. Rania? Ya? Ajari aku, katanya pelan. Ajari apa? Mengelola perusahaan. Bukan. Bima meletakkan garpu. Ajari aku cara membuat kopi. Kopi yang benar. Kopi yang biasa kamu buatkan untukku. Rania tertegun. Ini permintaan pertama Bima yang tidak melibatkan uang atau kekuasaan. Dia menatap suaminya yang hancur. Besok pagi, kata Rania. Pukul 6.30. Jangan sampai terlambat. Pukul 6.30, Bima sudah berdiri di dapur. Rania muncul. Mesin kopi itu, Rania menunjuk. Kamu harus membersihkan filternya setiap hari. Dia menunjukkan caranya. Tangan Bima yang canggung kesulitan. Biji kopinya harus digiling, tidak terlalu halus. Susu. Kamu suka oat milk, bukan almond, dan harus di-steam di suhu 65 derajat. Bima mencoba. Percobaan pertamanya encer. Kedua pahit. Ketiga, lumayan. Oke, kata Rania. Sekarang, seragam Tiara. Bima mengambil cuti penuh dari kantor. Alasan kesehatan. Selama seminggu, Bima menjadi murid magang di rumahnya. Rania adalah mentornya yang galak. Setrika itu harus panas, Bima, tapi jangan terlalu panas di kerah. Kamu tidak bisa mencampur putih dan berwarna. Ini jadwal BJ. Dia ada les gitar jam 4. Kamu harus jemput jam 3.45 karena macet. Jangan lupa bawa minumnya. Bima gagal. Berkali-kali. Dia membakar kemeja. Dia lupa menjemput Tiara. Tapi dia tidak menyerah. Setiap gagal, dia melihat kekecewaan di mata anak-anaknya dan tatapan sudah kuduga dari Rania. Dia mulai belajar. Dia belajar Tiara suka rambutnya dikepang. Dia belajar BJ bangga jika Bima duduk di sampingnya saat dia belajar. Dia belajar melihat. Tumpukan piring bukan tugas, tapi bukti keluarganya makan bersama. Di akhir minggu kedua, Bima berhasil membuat sarapan. Nasi goreng untuk BJ, pancake untuk Tiara, dan kopi perfect untuk Rania, meskipun Rania tidak memintanya. Ini kenyataan yang menakutkan sekaligus membebaskan bagi Bima. Menakutkan karena dia tidak punya alat tawar lagi. Membebaskan karena jika Rania memilih untuk kembali, itu bukan karena uang. Gugatan cerai 30% itu masih menggantung. Pengacara Rania menelpon Bima setiap minggu. Bima selalu menjawab, beri saya waktu lagi. Dia tahu, dia tidak bisa melawan. Tapi dia juga tahu memberikan saham tidak akan menyelesaikan masalah utamanya. Dia tidak ingin Rania pergi, bukan sebagai COO rumahnya, tapi sebagai mitranya. Setelah sebulan, Bima telah berubah. Dia lebih kurus, lebih lelah, tapi matanya jernih. Dia bisa memasak 3 menu andalan dan hafal jadwal anak-anak. Dia kembali bekerja, tapi berbeda. Dia mendelegasikan lebih banyak. Dia pulang jam 5 sore tepat. Malam itu, dia mengajak Rania bertemu di restoran tempat kencan pertama mereka. Rania datang, tampak waspada, siap bernegosiasi. Bima tidak membawa pengacara, dia hanya membawa 1 amplop. Rania,
Bima memulai. Aku tidak akan melawan gugatanmu. Kamu pantas mendapatkan 30% itu, atau 45%. Rania terkejut. Tapi sebelum aku menandatanganinya, aku ingin mengatakan sesuatu. Bima menatap mata Rania. Aku minta maaf. Kamu sudah bilang? Tidak. Dulu aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Aku minta maaf karena aku ketahuan. Malam ini, aku minta maaf karena aku salah. Aku minta maaf karena aku buta. Aku minta maaf karena aku mengambil wanita paling cerdas yang pernah aku temui dan aku mencoba mengubahnya menjadi bayanganku sendiri. Aku minta maaf karena aku tidak melihatmu. Aku melihatmu sebagai properti, pelayan, simbol status. Aku minta maaf atas 15 tahun yang telah aku sia-siakan, di mana aku bisa memiliki mitra yang setara. Tapi aku malah memilih menjadi majikan yang arogan. Air mata mengalir di pipi Bima, dia tidak menyekanya. Aku salah, Rania. Bukan karena aku lupa ulang tahun pernikahan, bukan karena ayahmu. Itu semua gejala. Aku salah pada intinya. Aku salah dalam caraku memandangmu. Rania terdiam. Ini adalah kata-kata yang ingin ia dengar selama 15 tahun. Bukan berlian, hanya pengakuan. Lalu, kata Rania pelan, apa isi amplop itu? Bima mendorong amplop itu. Itu bukan surat persetujuan cerai. Rania membukanya. Isinya adalah sebuah proposal bisnis. Rania membaca proposal itu. Judulnya, Restrukturisasi Adijaya Corp dan Kemitraan Keluarga Adijaya. Itu bukan dokumen hukum. Itu adalah rencana. Bima menguraikan rencananya. 1. Dia tidak akan memberikan Rania 30% saham sebagai harta Gonobini. Sebagai gantinya, dia menawarkan Rania posisi baru di Adijaya Corp sebagai Chief Risk and Strategic Officer, CRSO. Posisi ini datang dengan gaji eksekutif penuh, tunjangan, dan 25% saham perusahaan bukan sebagai pemberian, tapi sebagai paket kompensasi per annnya. Sastra Ningrat Consulting milik Rania akan menjadi anak perusahaan independen di bawah Adijaya Corp. Bima akan tetap sebagai CEO, tetapi dia akan membagi tanggung jawab domestik 50-50. Proposal itu melampirkan jadwal rumah tangga baru. Bima mengurus Senin, Rabu, Jumat, Rania mengurus Selasa, Kamis. Akhir pekan bergantian. Rapat PTA hadir berdua. Itu adalah kontrak pernikahan yang ditulis ulang sebagai kesepakatan bisnis. Kenapa? Tanya Rania, suaranya bergetar. Karena aku sadar, aku tidak mau bercerai denganmu. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke pernikahan kita yang lama. Itu tidak adil untukmu. Dan terus terang, itu tidak efisien. Aku tidak butuh kamu sebagai istri mogok kerja. Aku butuh kamu sebagai mitra, di kantor dan di rumah. Bagaimana jika aku gagal? Di kantor. Kamu tidak akan gagal. Kamu lebih pintar dari aku. Kamu hanya perlu kesempatan. Dan bagaimana jika kamu gagal? Di rumah. Bima tersenyum kecil. Aku mungkin akan membakar beberapa kemeja lagi, tapi aku tidak akan berhenti mencoba. Rania menatap proposal itu, lalu menatap Bima. Pria di hadapannya bukanlah pria yang ia nikahi, juga bukan pria yang ia gubat. Ini pria ketiga, pria yang telah hancur dan membangun dirinya kembali. 25%, kata Rania, itu 5% lebih sedikit dari tuntutanku. Itu adalah tawaran pembuka, Nyonya Adijaya. Bima senyum CEO-nya kembali, tapi dengan kehangatan. Silaskan berikan tawaran balikanmu. Rania tertawa lepas. Aku akan memikirkannya. Pengacaraku akan menghubungimu. Surat gugatan cerai itu akhirnya ditarik. Tapi Rania tidak langsung pindah kembali ke kamar utama. Kontrak kerja yang baru sedang dalam masa percobaan. Rania menerima tawaran Bima, 25% saham dan posisi CRSO. Tapi dia menambahkan satu klausula. Jika Bima melanggar tugas rumah tangganya lebih dari 3 kali sebulan, Rania berhak mengambil alih 5% lagi sahamnya. Bima dengan enggan menyetujuinya. Kamu negosiator yang kejam. Aku belajar dari yang terbaik, balas Rania. Kehidupan di penthouse itu menemukan ritme baru. Pagi hari kini diisi oleh 2 eksekutif yang sibuk. Bima menyiapkan sarapan sementara Rania mengepang haim rambut Tiara. Mereka berdebat tentang strategi pasar sambil menyetrika baju. Anak-anak, mereka tidak pernah lebih bahagia.
Mereka mendapatkan kembali mereka yang bersemangat dan mereka akhirnya mendapatkan seorang ayah. Adijaya Corp dengan masuknya Rania sebagai CRSO menjadi lebih kuat. Rania memotong biaya-biaya tidak perlu dan mengalihkan investasi ke sektor yang lebih stabil. Dia adalah rem yang dibutuhkan Bima si gaspol. Ini bukanlah akhir yang bahagia seperti di dongeng. Mereka masih bertengkar. Bima masih terkadang lupa menjemput Tiara. Rania masih terkadang terlalu fokus bekerja. Tapi perbedaannya adalah sekarang mereka setara. Suatu malam, Bima pulang dan menemukan Rania tertidur di sofa. Laptop masih di pangkuannya, kelelahan setelah menutup kesepakatan besar. Bima tidak membangunkannya. Dia mengambil laptop itu, menyelimuti Rania, dan membuatkan teh jahe meletakkannya di meja untuk saat Rania bangun. Dia melihat istrinya, mitra bisnisnya, dan wanita yang hampir hilang dari hidupnya. Dia tidak lagi melihat seorang istri yang tidak akan berani cerai. Dia melihat seorang ratu yang telah merebut kembali kerajaannya dan dengan murah hati mengizinkannya untuk tetap tinggal sebagai raja. Dan untuk itu, Bima Adijaya tidak lagi panik. Dia bersyukur.